Shalom, atas nama Majelis HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia, Sang Raja yang Maha Mulia. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Seluruh umat yang setia dan tulus hatinya. Mari semua menghampiri tatanya, nyanyikan puji-pujian. Pujilah Tuhan penguasa alam semesta, yang melindungi di bawah naungan sayapnya. Dia memberi semua yang kau perlukan. Syukuri anugerah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 121 ayat 5. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini
diambil dari 2 Petrus 1 ayat 5 dan ayat 6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 388 ayat 1 dan ayat 2. Pikir dulu dan renungkan perjalanan hidupmu. Hampir saja kau celaka karena kebebalanmu. Pulanglah kepada Yesus, Tuhan juru selamatmu. Yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu. Lama sudah kau sengsara, sungguh kacau hatimu. Kesesakan kau rasakan di setiap langkahmu. Pulanglah kepada Yesus, Tuhan juru selamatmu. Yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 437 ayat yang ketiga. Nantikan datangnya dengan berkatnya, sejak Yesus di hatiku, dan menjadi pewaris kemuliaannya, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bahagia bersama dengan Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9.
Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana." Baiklah kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena itu, disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 811 ayat 1 dan ayat 2. Ya Yesus Tuhanku, ku memerlukanmu. Damailah hatiku selama hidupku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Ya Yesus Tuhanku, Kaulah bersamaku, supaya ku menang di dalam cobaan. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di gereja kita. 1. Nama dan topik minggu. Sesuai dengan kalender tahun gerejawi, nama minggu ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik minggu, Pangaraja Yodiri menghadapi teknologi.
pengendalian diri terhadap teknologi. 2. Pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Bahal Bona Mangaranap Togatorop ST, putra dari keluarga Dr. Andes Holong Togatorop almarhum, Ibu Sukina MS Borusitinjak, anggota Jemaat HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Alamat Jalan Raya D5, Blok 13 nomor 7, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Dengan Ika Oktaviani Boru Panjaitan, AMDAK, putri dari keluarga P. Panjaitan almarhum, Ibu Kerlinda Boru Sidabutar, anggota Jemaat HKBP Tanjung Priok, Resort Tanjung Priok. Alamat Jalan Balai Rakyat 1, Gang Veteran, RT 001 RW 004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pemberkatan nikah dilaksanakan di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender pada hari Jumat 4 September 2020 pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan menerima pemberkatan nikah tersebut. 3. Jadwal ibadah umum di HKBP Perumnas Klender. 1. Pukul 10 WIB berbahasa Batak. 2. Pukul 17.30 WIB berbahasa Indonesia. 4. Pensiun dari Majelis Tahbisan. Pada hari Minggu 6 September 2020, Minggu ke-13 setelah Trinitatis, gereja kita akan memberangkatkan Sintua Berton Elekson Lumban Tobing dari WIK Rumah Susun 2 yang telah melayani di gereja HKBP Perumnas Klender selama 13 tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 dan menjalani pensiun dari Majelis Tahbisan setelah genap berusia 65 tahun sesuai aturan peraturan HKBP tahun 2002 bab 6 pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun. Alamat Rumah Susun Blok 63 Lantai 1 nomor 6 Malakajaya Duren Sawit, Jakarta Timur. Sehubungan itu gereja kita akan mengadakan acara 1. Pada ibadah pukul 10 WIB dan pukul 17.30 WIB seusai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang disampaikan di dalam amplop sebagai tanda kasih kepada Sintua Berton Elekton Lumban Tobing dari WIK Rusun 2 atas pelayanannya selama ini di gereja kita. Bagi jemaat yang mengadakan ibadah minggu di rumah masing-masing, menyampaikan persembahan sebanyak 2 kali, yaitu persembahan pertama untuk gereja atau huria, persembahan kedua di dalam amplop yang dibagikan melalui Sintua WIK untuk tanda kasih kepada Sintua Berton Elekson Lumban Tobing atas pelayanannya selama ini di gereja kita. 2. Pada ibadah pukul 10 WIB, seusai mengumpulkan persembahan ke depan altar atau persembahan kedua, dilanjutkan dengan pemberian kata-kata sambutan dari perwakilan jemaat, dari WIK Rusun 2, dan perwakilan Sintua. Parhalado Parartaon akan memberikan cindera mata dari gereja, diakhiri dengan kata sambutan dari Sintua Berton Elekson Lumban Tobing. 3. Pada ibadah pukul 17.30 WIB, seusai pembacaan warta jemaat, Sintua Berton Elekson Lumban Tobing akan memberikan kata sambutan. 4. Seusai ibadah pukul 10 WIB, akan diadakan acara ramah tamah di Aula Gereja Lantai 2 untuk kalangan terbatas mengikuti protokoler kesehatan.
keluarga Sintua Berton Election Lumban Tobing, 10 orang utusan WEK Rusun 2, utusan Perhalado, 1 orang utusan dari setiap kategorial, 1 orang utusan dari setiap punguan KOR HKBP Perumnas Klender. 5. Pelantikan Pendeta Jojor Pardede STH. Pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2020, pada ibadah Minggu pukul 8 WIB, dilaksanakan acara pelantikan Pendeta Jojor Pardede STH di HKBP Kebayoran Lama. Gereja kita mengutus 30 orang untuk mengikuti acara pelantikan tersebut yang dipimpin oleh Sintua RJ Siregar. Kiranya acara pelantikan tersebut berjalan dengan baik. 6. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 15 Agustus 2020, telah meninggal dunia seorang ibu, Roslinda Boru Panjaitan, Opu Jonathan Boru, usia 60 tahun. Istri dari Bapak A.M. Siagian, meninggalkan 3 orang anak, 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Semua sudah menikah dan 2 orang cucu. Alamat Pisangan Bulak RT 09 RW 05 nomor 18 Penggilingan. Pada hari Minggu 16 Agustus 2020 dilaksanakan kebaktian Minggu di rumah duka. Jenazah dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada hari Minggu 16 Agustus 2020. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 7. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang dibagikan oleh Sintua WEK melalui WhatsApp Group. Demikian warta di gereja kita. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 275 ayat 1. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di minggu ke-11 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat 20. Baiklah saudara-saudara mendengarkan dan mengikuti di dalam hati, demikian firman-Nya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukanlah semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu
bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab dengan demikian, kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiap-tiap daerah, begitupun manusia, tentunya memiliki moto atau filosofi hidup dalam menjalani kehidupannya. Misalnya di daerah kelahiran saya, di Kota Cane, moto daerah itu adalah sepakat segenap. Artinya segala sesuatunya haruslah terlebih dahulu dalam kesepakatan bersama. Terlebih kita orang-orang Batak sangatlah banyak moto dan filosofinya. Misalnya, buang-buang dada, holit-holit mago. Ada lagi moto dalihan natolu, dan lain sebagainya. Moto atau filosofi hidup memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Seperti jemaat di Korintus yang memiliki moto segala sesuatu halal bagiku. Mereka menganggap bahwa mereka yang sudah ditebus dan dibebaskan dari dosa dan kematian oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, mereka menganggap dapat dan sebebas-bebasnya melakukan sesuatu apa saja, termasuk dosa seksual. Menurut mereka tidak menjadi masalah, sebab segala sesuatu itu halal. Seiring dengan filosofi tersebut, mereka telah memperhambakan tubuhnya pada hasrat seksual yang mengakibatkan rusaknya pernikahan dan rumah tangga yang seharusnya menjadi cerminan hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Anggapan seperti ini bersumber dari konsep mereka tentang kebebasan Kristiani dan tubuh yang salah. Sama seperti kasus percabulan dengan istri ayahnya yang justru dibanggakan oleh mereka. Kita bisa lihat dan baca dari pasal 5, di pasal 5 ayat 1. Dikatakan di sana demikian. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Perzinahan dengan pelacur pun tidak membuat mereka malu. Bahkan mereka memiliki berbagai macam alasan untuk membenarkan perbuatan mereka. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop khotbah minggu ini membahas tentang respon dan koreksi Paulus terhadap kesalahpahaman teologis jemaat Korintus pada saat itu tentang arti kebebasan Kristiani dan tubuh.
orang Kristen itu bebas, tetapi bukan semuanya berguna. Terlebih kebebasan pribadi dalam menggunakan tubuh sendiri yang selalu ditujukan pada sesuatu hal yang tidak baik. Paulus menambahkan tekadnya bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya diperhamba oleh suatu apapun dalam memakai kebebasannya. Kebebasan untuk bertindak apa saja sesuai kehendak kita dan bukan apa yang dikehendaki Allah adalah memperhambakan yang paling parah dari semuanya. Hal ini berarti hidup dalam perhambaan, keinginan, dan nafsu sendiri. Paulus menekankan kebebasan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk melakukan kejahatan. Sebab kebebasan tanpa kasih adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Umat Kristen yang percaya kepada Kristus telah memiliki kebebasan, tetapi kebebasan dalam melakukan hal kebaikan dan kebenaran pada Kristus. Kebebasan di dalam Kristus tidak berarti memiliki hak atau izin untuk melakukan segala sesuatu yang kita kehendaki. Tetapi kebebasan itu harus memperhatikan apakah sesuatu yang kita kehendaki atau apakah melalui kebebasan itu orang lain dapat keberuntungan atau terbangun dalam tindakan kita. Atau apakah kebebasan yang kita lakukan itu berdampak baik kepada orang lain? Atau justru kebebasan kita itu justru memperbudak kita? Paulus menegaskan bahwa tubuh kita adalah anggota Kristus yang tidak boleh diserahkan kepada percabulan. Orang percaya sudah diikat dengan Kristus secara rohani, sehingga mereka tidak boleh mengikat diri dengan kejahatan. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus, sehingga tidak boleh dicemarkan dengan dosa perzinahan. Saudara-saudari, melalui nas ini Paulus menegaskan betapa pentingnya untuk menjaga tubuh ini sebagai sebuah ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang sudah diberikan Allah melalui Kristus, sehingga kita sudah dibebaskan dari maut, kematian kekal, dibebaskan dari kuasa iblis. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Paling tidak, melalui nas ini kita dapat menemukan 3 alasan mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yang pertama, tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Orang-orang Kristus memahami manusia seperti cara pikir orang-orang Yunani atau Helenistik. Manusia sebagai susunan yang terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Sementara pribadi manusia yang kekal adalah jiwa atau rohnya. Tetapi Paulus menolak pemahaman ini, sehingga tubuh tidak mempunyai nilai rohani. Walaupun tubuh pada suatu hari akan membusuk di dalam kubur, tidak berarti bahwa tubuh untuk percabulan. Menurut Paulus, tubuh bukanlah semata-mata bagian daripada manusia yang dapat rusak, melainkan mewakili manusia seutuhnya. Sebagai pribadi, dia adalah seorang dan bukan sekedar roh yang dapat melakukan apa yang ia sukai dengan tubuhnya yang fana. Paulus menolak untuk memisahkan kehidupan rohani dari keberadaan dan tindakan-tindakan fisik seseorang. Tubuh untuk Tuhan seperti halnya Tuhan untuk tubuh. Tubuh kita adalah milik Kristus, karena melalui tubuhnya sendiri yang telah mati, ia telah menebus dosa-dosa kita. Kristus mati untuk seluruh diri manusia, bukan hanya untuk roh dan jiwanya saja.
dalam Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, Ia juga yang menghidupkan tubuhmu yang panah itu dari rohnya yang diam di dalam kamu. Oleh sebab itu seharusnya kita sebagai orang percaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Yang kedua, tubuh kita adalah anggota Kristus. Paulus menegaskan tubuh kita sebagai anggota Kristus berkaitan tentang kebangkitan. Dalam kebangkitan, tubuh kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, sehingga kebangkitannya menjadi dasar dari kebangkitan kita. Karena tubuh kita sudah disatukan dengan tubuhnya, maka tubuh kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Tubuh kita adalah untuk Dia dan Dia untuk tubuh kita. Jadi, jika tubuh kita anggota Kristus, layakkah kita menyerahkan tubuh kita ini kepada percabulan, pelacur, atau mencemarkannya? Sekali-kali tidak. Dalam baptisan, orang-orang percaya telah dipersatukan bersama Kristus, sehingga mereka ikut serta di dalam kematian dan kehidupannya yang baru. Kita adalah anggota dari satu tubuh Kristus, atau bagian tubuh Kristus yang adalah anggota gereja. Sebab itu, sebagai anggota Kristus, tubuh kita tidak boleh diperhambakan kepada nafsu dunia. Seseorang tidak dapat mengikatkan tubuh yang adalah milik Kristus dengan tubuh seorang pelacur atau pencemaran tubuh. Jikalau Kristus sangat menghargai tubuh kita dengan menebus dan jaminan kebangkitan, maka kita pun harus menghormati tubuh kita. Kita harus mampu menjaganya dari semua dosa dan kejahatan, terutama dari dosa-dosa yang langsung bersentuhan dengan tubuh kita. Misalnya seperti yang tertulis dari nas kita ini tentang percabulan dengan pelacur di ayat 18. Orang Kristen yang masih terjebak dalam percabulan adalah orang-orang yang tidak menghargai tubuhnya sebagaimana Tuhan menghargainya. Yang ketiga, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Paulus kembali menegaskan bahwa seluruh gereja sebagai tubuh Kristus adalah bait Roh Kudus. Tetapi masing-masing tubuh adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Dan dalam Yohanes 2 ayat 21, Yesus berbicara tentang bait suci yang baru dari tubuhnya sendiri. Dan rohnya tinggal di dalam masing-masing orang yang percaya sebagai pemberian kasih karunia dari Allah. Tubuh kita sebagai bait Roh Kudus memang sudah seharusnya kita menjaganya dari segala sesuatu yang kotor dan cemar menurut Allah. Ketika kita memanggil Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus tinggal di dalam diri kita karena kita sudah dibeli dan sudah lunas, dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kita tinggal menikmatinya dan menerimanya dengan iman. Sebab tubuh kita menjadi rumah Allah, tetapi sering sekali kita tidak menyadari dan menganggap bahwa Allah melalui Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sehingga tubuh kita selalu dikotori dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti yang tertulis dalam Galatia
pasal 5 ayat 19 sampai 21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebebasan yang sudah kita terima melalui Kristus bukanlah berarti kita boleh memakai hidup dan tubuh kita ini dengan sesuka hati. Tetapi kebebasan yang sudah kita terima, yang adalah anugerah Allah, maka pakailah untuk hal-hal kebaikan yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih pada zaman kita saat ini yang disebut dengan era revolusi industri 4.0, sangatlah penuh dengan tantangan. Alat-alat teknologi yang canggih saat ini sangat cepat dapat mempengaruhi setiap kehidupan kita. Ketika kita tidak dapat mengendalikan diri terhadap teknologi saat ini, maka akan dapat berakibat fatal pada diri sendiri, pada keluarga, masyarakat, dan komunitas kita. Kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih pada saat ini seharusnya lah dapat kita pakai untuk hal-hal yang baik, juga menjadi mediasi untuk semakin mengucap syukur dan memuji Tuhan, sehingga kita ada dalam kehendak dan rencana kebaikan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena kasih-Mu dalam Yesus Kristus, Engkau anugerahkan kebebasan kami dari dosa dan perbudakan iblis, dan telah menyelamatkan kami dari kematian yang kekal pada kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami. Semuanya itu Tuhan, kami ucapkan syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah Roh-Mu yang senantiasa menyertai kami untuk boleh menguatkan kami, untuk boleh kami dapat mengendalikan diri terhadap teknologi zaman sekarang ini yang semakin canggih. Ketika kami tidak dapat mengendalikannya, kami sadar akan berakibat fatal dalam diri kami, dalam keluarga, masyarakat, dan komunitas kami, yang dapat merusak hubungan kami terhadap sesama manusia, terlebih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar, biarlah itu menjadi berkat bagi kami, sehingga kami dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan kami untuk dapat mengendalikan diri terhadap teknologi saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami juga bermohon kepadamu Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, biarlah bencana COVID-19 boleh cepat berlalu dari negara kami ini, agar kami boleh dengan sukacita dalam kesehatan yang prima datang ke bait Allah, ke gereja-Mu ya Tuhan, bersekutu dengan sesama saudara-saudara seiman dalam jemaat-Mu HKBP Perumnas Klender,
bersekutu kepadamu juga ya Tuhan, melalui ibadah dan mendengarkan firman. Kami juga berdoa buat keluarga kami jemaat Tuhan, HKBP Perumnas Klender, untuk senantiasa menyertai dan melindungi kami, agar kami boleh dalam kesehatan, karena berkat anugerah Tuhan yang menyertai dan yang melindungi kami dari segala sesuatu hal penyakit yang membuat kami tidak optimis dalam menjalani kehidupan dan kegiatan kami. Tuhan Bapa kami yang di sorga, biarlah saudara-saudara kami yang terpapar akibat COVID-19 ini, dalam belas kasihan Tuhan, mereka boleh menerima kesembuhan, pemulihan kesehatan, sehingga pada hari-hari yang akan datang mereka boleh bersukacita, memuji-muji, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat kesembuhan yang Engkau telah berikan kepada saudara-saudara kami. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas kehidupan anugerah kebebasan Engkau telah berikan kepada kami. Biarlah kami memakai kehidupan kami, tubuh kami, untuk dalam kekudusan dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami dalam penyertaan-Mu. Karena Kristus Yesus kami panjatkan pujian syukur doa kami kepadamu. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita dan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan dirinya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, Tuhan memberkati dan jaga senantiasa kesehatan kita masing-masing.